Semiotika merupakan suatu ilmu atau metode analisis untuk mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Dalam teorinya, Roland Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan penandaan, yaitu signified atau penanda dan signified atau petanda atau denotasi dan konotasi. Denotasi atau makna sebenarnya yang rujukannya ada pada realitas sosial merupakan sistem signifikasi tingkat pertama. Sementara makna konotasi merupakan signifikasi tingkat kedua yang bersifat terbuka akan penafsiran-penafsiran baru. Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yaitu mitos yang menandai suatu masyarakat. Ketika suatu tanda yang memiliki makna konotasi berkembang menjadi makna denotasi, maka makna tersebut akan menjadi mitos. Film adalah media komunikasi berbentuk audiovisual yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan kepada sekelompok orang. Film The Cinderella Addiction atau yang memiliki judul asli Aisue Cinderella adalah film bergenre thriller psikologikal asal Jepang yang dirilis pada 5 Februari 2021. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana kisah kehidupan seorang wanita sebagai Cinderella yang diceritakan dalam film The Cinderella Addiction berdasarkan analisis menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, di mana pengumpulan data dilakukan pada natural setting atau kondisi yang alamiah. Dari identifikasi masalah tersebut, maka diambil 5 scenes dalam film The Cinderella Addiction. Makna denotasi dari scenes ini adalah sang pemeran utama, Fukura Koharu, yang mengenakan gaun biru dan sepatu perak berjalan masuk ke dalam kelas dengan anggun, persis seorang Cinderella. Makna konotasinya, dalam adegan pembukaan, pergerakan kamera yang terkesan lembut dan hangat seolah menunjukkan jika ini adalah kisah indah Cinderella dalam menjalani kehidupan keluarga yang bahagia. Mitos dari scenes ini adalah Cinderella dalam kisah aslinya adalah seorang gadis yang sabar dan baik hati. Suatu hari, sebuah undangan pesta dari istana membuat Cinderella tertarik untuk pergi, tapi tentu keluarganya tidak mengizinkannya. Akhirnya, ibu peri datang dan menghias Cinderella dengan gaun biru serta sepatu kaca. Kebahagiaan yang didapatkan Cinderella tidak berlangsung lama, karena waktu yang diberikan padanya di pukul 12 malam sudah hampir habis. Cinderella tanpa sengaja meninggalkan satu sepatu kaca miliknya di tangga, dan berkat sepatu kaca itulah ia bisa bertemu kembali dengan pangeran dan hidup bahagia selamanya. Makna denotasi di scenes ini adalah di tengah ruangan mewah berhiaskan berbagai ornamen dan barang-barang cantik, Daigo, sang pemeran utama pria, memasangkan sepatu perak pada Koharu. Makna konotasinya, suasana manis yang muncul saat sepasang sepatu perak terpasang cantik di kaki sang Cinderella seakan menegaskan jika hubungan kedua orang itu akan berakhir bahagia, menikah, dan akhirnya menjadi sebuah keluarga. Mitos yang ada di scenes itu adalah, dalam kisah aslinya ini adalah cerita saat pangeran datang untuk mencari gadis pemilik sepatu kaca, dan sepatu kaca cantik itu hanya terpasang sempurna saat Cinderella mencobanya. Pangeran yang telah menemukan gadis yang dicintainya akhirnya mengajaknya ke istana. Makna denotasi di scenes ketiga, di bawah langit senja yang tampak cantik dan memberi efek menenangkan, Koharu dan Daigo tersenyum bahagia sambil memeluk putri mereka, Hikari. Makna konotasinya adalah kehidupan keluarga yang menyenangkan adalah kesan awal yang hadir di antara ketiga pemeran utama. Mitosnya, menurut Dr. Jean Emmanuel Deneuve dan Profesor Andrew Oswald, anak-anak yang tumbuh dalam keluarga bahagia memiliki kepuasan hidup yang lebih tinggi. Hal ini membuktikan jika menciptakan lingkungan keluarga yang bahagia sangat penting dilakukan oleh orang tua. Makna denotasi di scenes ini, Koharu tetap pergi meninggalkan rumah walaupun Hikari menangis sambil memeluknya dan memohon pada ibu tirinya itu untuk tetap berada di sisinya. Makna konotasi, seorang ibu yang meninggalkan anaknya saat ia masih kecil tidak layak menjadi seorang ibu. Prinsip seperti itu juga yang dipegang oleh Koharu di sini. Tapi, terkadang apa yang terjadi memang tidak selalu seperti yang diharapkan. Mitos dari scenes ini adalah seorang ibu memiliki peranan penting bagi anak-anaknya, dan ketidakhadiran sosok ibu tentu memberi banyak dampak bagi pertumbuhan si anak. Seperti dikutip dari hellosehat.com, faktor seperti usia anak saat ditinggal ibunya adalah salah satu hal yang berpengaruh pada cara anak bereaksi terhadap rasa kehilangan. Makna denotasi di scene terakhir ini adalah
Semua murid di sekolah yang menerima suntikan vaksin yang telah ditukar Koharu dengan insulin meninggal bersamaan dan jasad-jasad mereka terlihat memenuhi seisi sekolah. Makna konotasinya, film ini benar-benar menunjukkan akhir yang sangat gila. Entah berakhir indah atau tidak bisa disimpulkan. Seolah membiarkan penonton untuk memutuskan apakah kisah indah seperti Cinderella itu memang seperti ini atau justru sebaliknya. Peran pasangan suami istri yang ditunjukkan oleh Daigo dan Koharu masing-masing memiliki trauma menyakitkan tentang orang tua di masa lalu mereka. Hal itulah yang membuat mereka selalu berprinsip, jika bagaimanapun caranya seorang anak harus menjadi prioritas. Inilah yang menjadi penutup dari kisah sang Cinderella modern. Demi anak-anak mereka, orang tua tidak boleh ragu untuk melakukan apapun. Mitos dari scenes ini adalah merawat anak dengan baik adalah tujuan setiap orang tua. Apalagi jika di masa lalunya seseorang mempunyai kenangan menyakitkan tentang hal itu, yang akan semakin menguatkan keinginan untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak mereka di masa depan. Penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal terkait. Pertama, makna denotasi atau signifier yang ada dalam film The Cinderella Addiction ditunjukkan tentang gambaran kehidupan seorang wanita yang diibaratkan sebagai Cinderella karena hidupnya berubah total dalam semalam. Namun, ternyata kisah Cinderella di sini bukanlah kisah Cinderella dengan akhir bahagia seperti dalam dongeng. Kedua, makna konotasi atau signified adalah gambaran yang menunjukkan jika kisah Cinderella di masa sekarang benar-benar memiliki cerita yang jauh berbeda. Film ini mengangkat banyak tema yang menitik beratkan pada masalah psikologis, terutama tentang keluarga atau parenting issue yang harus dihadapi seorang wanita agar menjadi sosok ibu yang baik. Ketiga, mitos atau realitas sebenarnya yang ada di tengah masyarakat dalam film ini menggambarkan tentang kehidupan seorang wanita dari awal menemukan cinta hingga menjadi sebuah keluarga.